Ya, penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali diusulkan ditunda. Pelaksanaan KTT G20 digelar pada Oktober-November 2022 mendatang, namun imbas invasi Rusia ke Ukraina, banyak pemimpin dunia untuk memutuskan untuk tidak hadir. Karena itulah sebaiknya pelaksanaan KTT G20 ditunda. Wakil Ketua Komisi Kajian MPR Martin Huta Barat mengatakan, berkaitan dengan kehadiran Rusia dan beberapa negara seperti Amerika Serikat sampai Kanada menolak Presiden Rusia Vladimir Putin untuk diikut-sertakan. Kemarin Perdana Menteri Kanada sudah meminta Indonesia untuk tidak mengundang Putin ke KTT G20 di Bali. Keinginan Kanada ini sama dengan Amerika dan Australia yang sudah lebih dulu meminta agar Presiden Rusia Vladimir Putin untuk tidak diikutkan dalam KTT G20 di Bali, kata Martin dalam keterangan tertulisnya pada Minggu 3 April kemarin. Martin bicara usulan itu bisa saja tidak disetujui oleh beberapa negara lain seperti China dan India, sehingga ada kemungkinan besar Amerika Serikat dan sekutunya tidak hadir dalam KTT G20. Ya sudah pasti usul itu nggak akan diterima oleh beberapa negara anggota G20 lain seperti China, India, termasuk Indonesia juga. Begitu juga kalau Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ikut diundang ke Bali, seperti permintaan Presiden Biden, pasti juga nggak akan disetujui oleh Rusia. Sebab Presiden Ukraina itulah yang akan menjadi bintang dan pusat pemberitaan selama KTT berlangsung, dan Rusia akan yang menjadi pesakitan, kata Martin. Tapi apabila kedua permintaan Presiden Biden itu ditolak oleh Indonesia, hampir dipastikan Amerika dan sekutunya tidak akan menghadiri KTT G20 di Bali. Kalaupun terpaksa hadir, mereka bisa-bisa akan mengirimkan menteri atau duta besarnya saja dan bukan presiden atau perdana menterinya, lanjut Martin. Martin pun menilai jika KTT G20 hanya dihadiri oleh beberapa negara, tak bisa disebut konferensi tingkat tinggi. Hal itu menurutnya hanya akan mempermalukan Indonesia sebagai tuan rumah. Martin mengatakan KTT G20 dinyatakan berhasil jika perang Rusia dengan Ukraina dihentikan. Sementara itu sampai saat ini belum ada tanda-tanda Rusia menarik pasukannya dari Ukraina. Suksesnya acara KTT G20 di Bali pada Oktober 2022 sangat ditentukan berhasilnya perang di Ukraina dihentikan. Tapi kalau dalam waktu 2-3 bulan ini tidak ada tanda-tanda Rusia akan menarik pasukannya dari Ukraina dan Ukraina tetap teguh tidak mau menerima tekanan dan syarat-syarat yang dipaksakan oleh Rusia. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin menilai terlalu dini apabila membicarakan soal penundaan KTT G20. Kata dia, masih ada solusi lain untuk menghentikan invasi Rusia ke Ukraina lewat jalur diplomasi dan KTT G20 dilanjutkan. Politikus PDI Perjuangan ini juga menjelaskan penundaan KTT G20 harus diputuskan secara bersama-sama, bukan hanya oleh Indonesia. Dia menyebut keputusan untuk menunda atau tidaknya KTT G20 harus dilakukan secara hati-hati. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Golkar juga mengatakan, yaitu Dev Laksono, ia bilang apabila usulan penundaan KTT G20 disetujui, itu artinya keseluruhan acara bakal dibatalkan dan tidak hanya acara puncak. Akan tetapi tahun depan sudah giliran negara lain, jadi bila ditunda bisa berarti batal keseluruhan. Hal tersebut kini menjadi sebuah dilematis bagi pemerintah Indonesia sebab muncul potensi sejumlah pemimpin negara yang tidak hadir imbas dari polemik kehadiran pemimpin Rusia. Ya, ini sebenarnya sungguh dilematis suasananya, kata Dev Laksono. Ya, dan memang Indonesia harus bisa menyelamatkan G20, salah satunya adalah dengan menggait China. Ya, Pendiri dan Ketua Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dino Patijalal mengatakan, invasi Rusia ke Ukraina telah berdampak besar bagi G20. Wajar jika marak pertanyaan dan perdebatan mengenai keanggotaan Rusia dalam kelompok 20 negara perekonomian terbesar di dunia. Apakah G20 akan tetap menjadi G20 atau menjadi G19 tanpa Rusia atau bahkan menjadi G13 tanpa G7 atau bubar menjadi G0? Kata Dino melalui kanal YouTube-nya yaitu Sekretaris FPCI. Adapun perkembangan yang terjadi, Dino meyakini G20 tidak akan sama seperti sebelumnya. G20 kan sekarang sedang sakit ya, terpecah-pecah. Kalau nggak hati-hati bisa menjadi disfungsional, kata mantan Wakil Menteri Luar Negeri di masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu. Dino pun menjelaskan dalam tubuh G20, negara-negara G7 yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia,
Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat kompak menentang kehadiran Rusia. Sementara negara-negara MIKTA atau Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia juga sudah retak karena Perdana Menteri Australia Scott Morrison menentang kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin di KTT G20 Bali. Sementara negara-negara BRICS, Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan tampaknya juga akan menentang upaya mengeluarkan Rusia dari G20. Sedangkan negara-negara Amerika Latin seperti Argentina, Meksiko, dan Arab Saudi, dan Korea Selatan masih belum diketahui posisinya. Meski seperti halnya Indonesia, mereka semua mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang mengecam Rusia. Untuk diketahui, 14 dari total negara G20 mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang menentang invasi Rusia ke Ukraina. 11 negara tersebut bahkan menjadi CEO sponsor resolusi tersebut. Yang perlu dicermati, suasana politik dalam tubuh G20 kini menjadi sangat buruk. Pertikaian geopolitik antara Barat dan Rusia semakin tajam. Sanksi ekonomi juga sudah semakin gencar, kata Dino. Dia pun menegaskan pemimpin-pemimpin negara Barat di G20 tidak mau duduk semeja dengan Presiden Putin. Dino membeberkan jika Rusia berhasil menaklukkan Ukraina dalam beberapa minggu atau bulan, maka pertikaian Rusia dan Barat akan semakin memuncak. Dan kalaupun ada perdamaian di Ukraina, maka pertikaian antara Barat dan Rusia juga akan terus berlanjut. Karena sudah menjadi konflik strategis dan sistematik. Saya yakin invasi Rusia ke Ukraina akan dicatat sejarah sebagai sebuah kesalahan besar. Sama seperti invasi Irak ke Kuwait pada tahun 1990 dan invasi Amerika Serikat ke Irak pada 2003. Saya juga yakin sejarah Rusia juga akan mencatat invasi ini sebagai suatu tindakan yang salah langkah. Yang tidak hanya mengakibatkan destabilisasi dunia, tapi juga merugikan Rusia sendiri. Jelas Dino Patijalal.